Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Nasil Nasir. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai saat ini alhamdulillah kita dapat menghirup udara bebas. Sehingga kita dapat meluangkan waktu untuk beribadah kepadanya. Dan salawat dan salam kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Karena atas berkat beliaulah kita dapat mengetahui mana yang hak dan batil, mana yang halal dan haram, dan mana jalan untuk menuju surga dan menuju neraka. Nah, kesempatan pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai peran pendidikan Islam bagi isu penyalahgunaan narkoba. Mengenai peran pendidikan Islam bagi isu penyalahgunaan narkoba. Terlebih dahulu kita harus mengetahui dulu makna dari peran itu. Kita harus mengetahui dulu maksud dari peran itu sendiri. Peran ialah bagian yang dimainkan oleh seseorang ataupun sesuatu dalam kondisi tertentu. Jadi, disinilah sebagai seorang pendidik memainkan perannya dalam penyalahgunaan narkoba. Narkoba ini sudah menggerogoti baik itu dari kalangan remaja, dewasa maupun anak-anak. Sehingga kita sebagai seorang pendidik harus memainkan peran kita sebaik mungkin agar bangsa ini tidak hancur oleh adanya penyalahgunaan narkoba ini. Remaja atau peserta didik memiliki psikologi yang belum matang. Mereka perlu adanya penguatan untuk menguasai dirinya. Mereka memerlukan suatu nilai-nilai moral dan agama untuk dijadikan pedoman dalam menentukan arah, tujuan, sikap dalam menghadapi derasnya samudera kehidupan. Dengan adanya pemahaman yang kurang mengenai agama, mereka akan mudah menjadi seorang anak yang permissive of drugs, yaitu menjadi seorang anak yang membolehkan segala hal, termasuk narkoba ini. Yang padahal, narkoba itu dapat merusak diri sendiri dan orang lain. Akan tetapi, jika remaja tersebut dapat menguasai diri sendiri, maka anak tersebut akan mudah mengatakan tidak kepada narkoba itu. Jika ada teman-teman yang menawarkan narkoba itu kepada dirinya sendiri. Narkoba atau narkotika psikotropika dan zat adiktif adalah suatu bahan atau zat yang dapat mempengaruhi suatu kondisi kejiwaan dan psikologi seorang anak seperti perasaan, pikiran, dan sikap serta perilaku. Jika narkoba ini disalahgunakan, maka akan berdampak buruk, berdampak buruk yang dapat merugikan, karena jika seseorang telah mengonsumsi narkoba ini, maka akan membuat seorang tersebut adanya rasa ingin terus mencobanya, sehingga menimbulkan suatu adanya kecanduan untuk selalu mengonsumsinya. Dan hal ini dapat berisiko baik diri sendiri dan orang lain seperti keluarga, lingkungan, dan masyarakat luas. Jika narkoba ini tidak segera ditangani, maka akan berdampak lebih besar lagi, yang bahkan dapat mengakibatkan kematian. Disinilah sebagai seorang pendidik memainkan perannya untuk dapat menjelaskan makna narkoba itu sendiri, di mana narkoba ini dapat merugikan diri sendiri dan orang lain, seperti dengan pandemik yang marak sekarang. Agar kita senantiasa tinggal di rumah saja demi untuk kemaslahatan bersama, untuk menghindari suatu yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Jika kita telah terjangkit virus, maka virus tersebut dapat merusak bagian organ-organ kita, terutama paru-paru kita. Dan jika kita telah terjangkit virus, maka kita dapat menyalurkan ke orang lain, dapat memindahkan penyakit itu ke orang lain. Berarti kita telah merugikan diri sendiri dan orang lain, yang bahkan sebagai seorang muslim dapat melakukan suatu hal yang baik dan menjauhkan dari perbuatan yang dapat mencelakakan, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya tidak boleh melakukan sesuatu yang mencelakakan, atau menurut hadis riwayat Ibnu Majah. Di sini telah menjelaskan bahwa kita sebagai seorang muslim untuk senantiasa mengutamakan keselamatan diri sendiri dan orang lain, dan segala sesuatu yang membahayakan dapat haram untuk dikonsumsi. Pendidikan anti narkoba dalam kurikulum menggunakan pendekatan konseptual, yaitu menyisipkan mata pelajaran yang sudah ada dalam kurikulum dengan pendekatan konseptual, yaitu pelajaran anti narkoba, di mana di sini menggunakan integratif inklusif,
yang berintegrasi dengan pendidikan agama Islam, di mana di sini sebagai seorang pendidik yang melakukan hal tersebut dengan bertujuan untuk dapat berpartisipasi dalam pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan penggelapan narkoba, di mana sebagai seorang pendidik ini melakukan inklusif yang secara positif yang dapat menyesuaikan diri dengan mendekati siswa tersebut, sehingga sebagai seorang pendidik mengetahui hambatan yang dialami oleh siswa tersebut dan kebutuhan apa yang diinginkan oleh siswa. Selain itu, dengan melakukan inklusif yang positif, seorang pendidik akan mengetahui masalah-masalah sosial yang dialami oleh peserta didiknya ini, sehingga peserta didik tersebut tidak mengambil sesuatu yang dapat menenangkan dirinya dengan cara yang negatif seperti penggunaan narkoba, karena salah satu faktor yang menyebabkan seorang anak melakukan narkoba adalah adanya masalah sosial, misalkan adanya masalah keluarga yang tidak dapat diatasi sendiri, sehingga dia mengambil keputusan untuk mengkonsumsi narkoba untuk menenangkan dirinya sendiri. Untuk itu, sebagai sesama manusia, kita harus saling peduli satu sama lainnya. Adapun preventif atau pencegahan dari penyalahgunaan narkoba ini melalui dengan pendidikan agama Islam, adanya usaha untuk selalu menanamkan internalisasi nilai-nilai agama dan ataupun religius kepada diri siswa dan pengetahuan mengenai narkoba ini. Karena dengan adanya penanaman yang mendasar mengenai agama, maka anak tersebut akan tidak mudah terombang-ambing oleh arus dengan adanya pengaruh-pengaruh yang buruk untuk mengonsumsi hal-hal yang diharamkan. Adapun dengan menggunakan metode discovery learning, yaitu metode yang dilakukan oleh seorang pendidik melakukan berbagai macam cara yang dilakukan dalam proses pembelajaran dengan tujuan agar siswa dapat menentukan suatu prinsip dan konsep sendiri, dapat menduga, menyimpulkan, menilai sesuatu hal yang diamati, seperti dipertunjukkan gambar ataupun video mengenai dampak penyalahgunaan narkoba tersebut, sehingga siswa dapat berpikir-pikir, oh begini ya dampak narkoba tersebut, sehingga dia dapat berpikir-pikir untuk hati-hati dalam melakukan hal-hal tersebut, karena di situ kita telah memperlihatkan bukti-bukti yang sedang terjadi dampak dari penyalahgunaan. Adapun selanjutnya itu sebagai seorang pendidik, baik itu formal, informal, dan non formal, saling berkolaborasi untuk pencegahan penyalahgunaan narkoba ini. Selain itu pendidikan agama Islam selalu dikaitkan dengan pendidikan anti narkoba yang mengarah kepada skill, minat, bakat, kecerdasan, sikap, dan perilaku yang dengan adanya keterampilan yang difokuskan, maka anak tersebut dapat mengembangkan bakat sehingga kehidupan positif selalu ada dalam lingkungannya, dan terdapat salah satu sarana yang dapat memecahkan masalah sosialnya, karena bertemu dengan orang-orang yang positif yang dapat memberi pengaruh kepada anak tersebut kepada jalan yang benar. Untuk itu, sebagai seseorang kita harus saling peduli satu sama lainnya, berusaha melakukan yang terbaik kepada sesama untuk pencegahan narkoba ini. Kita sebagai seseorang harus saling peduli dengan menerapkan 5M, yaitu yang pertama, mengaktifkan suatu satgas anti narkoba. Yang kedua, menciptakan suatu lingkungan yang bersih narkoba. Yang ketiga, melaporkan bila ada yang mengedarkan narkoba, baik itu lingkungan sekolah maupun lingkungan yang lainnya. Yang keempat, membantu jika terdapat teman ataupun orang lain dalam menghadapi suatu penyalahgunaan narkoba. Yang kelima, menyampaikan suatu nilai-nilai anti narkoba kepada seseorang, baik itu terhadap pertemuan maupun yang lainnya. Untuk itu kita sama-sama saling menguatkan satu sama lainnya untuk saling peduli demi kelangsungan kesejahteraan bangsa Indonesia ini. Peduli, dekati, dan kenali, karena satu nyawa sangat berharga untuk disia-siakan dan 1000 nyawa belum cukup untuk diselamatkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.